Sebagaimana Ramadan dan Idul Fitri yang lalu, Idul Adha tahun ini kita jalani dengan suasana yang sangat berbeda dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Selain masih harus disiplin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak antara sesama kita, lebih dari 200.000 kaum muslimin dari negeri kita dan jutaan lainnya dari berbagai belahan dunia tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena masih mengganasnya penyebaran virus corona. Kondisi yang membuat kita dianjurkan untuk di rumah saja membuat kita harus mengambil hikmah, termasuk dalam konteks Idul Adha dan ibadah haji. Ini tidak terlepas dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita teladani, bahkan bukan hanya oleh kita, tapi juga oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, setidaknya ada 3 hal yang membuat keluarga muslim menjadi tampak indah. Karenanya harus ada pada keluarga kita. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai suami dan bapak, Nabi Ibrahim berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat seberat apapun perintah, tetapi beliau mampu melaksanakannya. Karena pasti di balik perintah itu ada maslahat atau kebaikan yang hendak diwujudkan. Harus menempatkan istri dan anaknya di Bakkah atau di Mekah merupakan sesuatu yang berat, karena di tempat itu belum ada apa-apa dan belum ada siapa-siapa, belum ada kehidupan, bahkan air saja tidak ada. Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah jelas bahwa penempatannya di tempat yang berusaha itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia menerima dengan hati yang riang. Dia yakin tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud buruk. Dijalani hidup dengan baik, mengurus dan membesarkan serta mendidik anak hingga memiliki kematangan jiwa dan kematangan berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepadanya dengan rezeki seperti air yang hingga kini sudah dinikmati begitu banyak orang dari seluruh dunia, yaitu air Zam-Zam. Dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan-ketentuannya siap kita jalani. Kehidupan kita lanjutkan dengan baik apapun situasi dan kondisi. Oleh karenanya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kehidupan. Jangan sampai kita mencapai kematian kecuali dalam keadaan baik sangka kepada. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala." Kata Rasulullah, janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rekan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang merupakan keindahan keluarga muslim adalah terwujudnya suasana dialogis. Berdialog dengan anggota keluarga merupakan sesuatu yang amat penting. Ilmu, pencerahan, dan motivasi bisa disampaikan melalui dialog. Bahkan problematika pribadi dan keluarga bisa dicarikan pemecahan atau solusi. Cobalah kita perhatikan anak bayi yang belum bisa bicara, tapi bapak dan ibunya, kakek dan neneknya hingga anggota keluarga yang lain mengajaknya berbicara.
Bahkan sang bayi nampaknya senang diajak bicara hingga ia tersenyum dan tertawa. Sekarang bayi itu sudah besar, remaja dan dewasa. Mengapa kita tidak mengajaknya berdialog? Seandainya diajak dialog, mengapa pula sang anak tampak tidak suka? Akibatnya banyak orang kehilangan motivasi, berpikir sempit hingga tidak mampu memecahkan persoalan yang semakin banyak dan sangat dikhawatirkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin rendah dengan tidak adanya dialog tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berdialog dan meminta pendapat dengan anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih Ismail, perintah yang sangat berat untuk dilaksanakan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyembunyikan perintah Allah itu. Ia dialogkan dengan Ismail dan ternyata Ismail memberikan jawaban yang luar biasa. Bahkan ia mendorong ayahnya untuk melaksanakan perintah itu. Nabi Ibrahim dan Ismail memberi contoh buat kita bagaimana seharusnya kita memiliki ketajaman hati, sehingga perintah tidak selalu harus disampaikan dengan kalimat perintah. Orang yang hatinya tajam sudah menangkap suatu perintah meskipun dengan isyarat. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi isyarat mimpi, sedangkan Ismail cukup diceritakan mimpi itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog ayah dan anak itu di dalam firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat 102 atau surat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajidni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu, kata Ibrahim. Lalu kemudian Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa. Jawaban yang sangat benar. Jawaban yang sangat benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, keindahan keluarga yang ketiga adalah terwujudnya anak-anak menjadi pribadi yang saleh. Nabi Ibrahim memang mendambakan anak, tapi bukan sekedar anak. Maka Ismail alaihissalam menjelma menjadi anak yang saleh hingga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Dalam ayat di atas, Ismail ternyata bukan hanya siap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada bapaknya untuk menyembelih dirinya, tetapi ia bahkan mendorong ayahnya untuk melaksanakan perintah itu. Meskipun ayahnya tidak mengatakan bahwa itu perintah. Yang amat menarik, kesolehan Ismail sebagai anak datang dari dalam dirinya. Ia tercermin pada kalimat wahai bapakku dalam ayat di atas, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian, kalimat ini menggambarkan bahwa Ismail memahami sejarah bahwa dulu sudah banyak orang yang sabar. Karenanya ia memiliki kesadaran sejarah yang membuatnya berakhlak mulia. Tidak mengklaim dirinya sebagai anak yang paling sabar, apalagi sebagai anak yang satu-satunya anak yang sabar.
tapi ia justru menyatakan sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Bukan orang yang paling sabar, bahkan satu-satunya anak yang paling sabar, tapi hanya merupakan bagian saja dari orang-orang yang sabar yang dulu sudah banyak orang-orang yang sabar. Karena Ismail telah menjelma menjadi orang saleh, bahkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi, maka saat ia sudah berumah tangga dan memiliki keturunan, maka ia pun berusaha memiliki akhlak yang mulia, seperti memenuhi janji dan mendidik keluarganya agar menjadi saleh hingga ia pun diridhoi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan ia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhan. Dengan demikian hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi lainnya yang harus kita pelajari. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Kini saatnya kita berkorban untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan bangsa. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah khutbah yang singkat yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Subhanahu wa ta'ala, pada khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat seraya kita tundukkan hati kita bersihkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah lapang ini. Semoga Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan. Kita awali dengan istighfar 3 kali, syahadat dan sabar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adfa' 'anna al-ghalaa'a wal-balaa'a wal-wabaa'a wal-fahshaa'a wal-munkar was-suufa al-mukhtalifa wash-shadaa'id wal-mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hindarkanlah dari kami kekurangan-kekurangan, cobaan hidup, penyakit-penyakit, wabah, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam, ya Allah, paceklik dan segala ujian yang lahir maupun yang batin dari negeri kami ini pada khususnya, dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu adalah sangat berkuasa, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Ya Allah, apakanlah kepada kami yang benar itu adalah sebuah kebenaran, dan berikan rezeki kepada kami untuk mengikutinya, ya Allah.
tabakanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah sebuah kebatilan. Dan berikan kepada kami rezeki agar kami bisa menjauhinya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami semua. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan Maha mengabulkan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri kami ya Allah, dan anak-anak kami yang akan menunjukkan mata kami ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah, dan Engkau Maha memberi petunjuk ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat ya Allah, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.